Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Terima kasih bagi teman-teman semuanya, guru-guru honorer dan rekan-rekan sekalian yang sudah membantu channel kami, sudah support channel kami. Kami ucapkan terima kasih. Dalam video ini akan kami sampaikan informasi terbaru dari perkembangan seleksi P3K ya di tahun 2021. Penetapan IP3K guru menu DRH sudah muncul hari ini di SSCASN ya. Guru honorer bergembira, Jumat berkah, alhamdulillah. Ini seperti dilansir dari jpnn.com. Nah, saya bacakan. Pemberkasan penetapan IP3K guru tahap 1 dimulai 24 Desember, diawali dengan pengisian daftar riwayat hidup di akun SSCASN BKN masing-masing guru honorer yang lulus. Jadi teman-teman yang lulus di tahap yang pertama silahkan masuk login menggunakan akun SSCASN masing-masing. Kemudian nanti di sana ada menu seperti ini ya. Ini adalah tampilan dari menu DRH-nya. Silahkan klik tombol di bawah ini pengisian daftar riwayat hidup. Nah, untuk pedomannya teman-teman bisa unduh ya. Ada di bawahnya yaitu buku pengisian DRH versi 1. Jadi teman-teman jangan tergesa-gesa dalam mengisinya ya, karena ini hal yang sangat penting. Nah, pengisian DRH ini berlangsung mulai tanggal 24 Desember hari ini sampai tanggal 10 Januari 2022. Jadi cukup panjang. Nah, Ketua Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia mengungkapkan tampilan SSCASN berubah sejak pukul 9.30. Jadi ternyata teman-teman honorer itu sangat ini ya, sangat intens ya dalam memantau SSCASN sampai perubahannya pun tercatat yaitu jam 9.30. Pagi ini sekitar 9.30 DRH-nya akhirnya muncul kata Bu Susi ya kepada jpnn.com. Nah, dia mengungkapkan untuk wilayah Sumatera Selatan rata-rata sudah siap mengikuti proses pemberkasan penetapan NIP P3K. Nah, bagi teman-teman daerah lain bagaimana? Apakah sudah siap ataukah belum? Mereka juga sudah melakukan pemberkasan sejak November sesuai dipersyaratkan BKN. Malah guru honorer di Kabupaten Banyuasin sudah pemberkasan ke BKD. Nah, ada memang BKD, BKPP, BKSDMD ya, yang sudah mengumpulkan guru-guru yang lolos kemudian sudah melakukan ya pemberkasan. Nah, seperti daerah kami itu kemarin sudah melalui Dinas Pendidikan ya, itu mengumumkan teman-teman yang lolos di tahap pertama untuk mengumpulkan ijazah, kemudian hasil dari SSCASN ya. Jadi pengumuman di tahap pertama itu bentuknya PDF. Nah, itu di print out kemudian diberikan ke BKPP melalui Dinas Pendidikan. Nah, Forum Ketua Honorer K2 Kabupaten Blitar mengungkapkan kegembiraan karena sudah bisa mengisi DRH. Alhamdulillah sudah bisa diisi DRH-nya, Jumat berkah, alhamdulillah ucapnya. Nah, pengisian DRH ini sangat dinantikan guru honorer maupun BKD. Nah, ternyata yang menantikan bukan cuma guru honorer, ternyata BKD pun menanti karena merupakan pintu masuk penetapan NIP P3K guru. Nah, sebelumnya BKN dalam suratnya ya tertanggal 20 Desember itu menyebutkan pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi DRH. Nah, langkah berikutnya menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui SSCASN bkn.go.id yang dibuka mulai 24 Desember sampai 10 Januari tahun 2022. Jadi nanti pengisian DRH setelah itu teman-teman mengupload dokumen-dokumen yang dipersyaratkan ya. Nah, penting sekali teman-teman untuk memahami bahwa pengisian DRH ini merupakan pintu awal dari penetapan NIP P3K. Jadi ini merupakan data awal yang sangat penting, jadi teman-teman jangan sampai salah dalam mengisi DRH tersebut. Nah, seperti yang dipesankan ya oleh BKN ya. Jadi BKN juga menghimbau kepada guru-guru ya, guru-guru honorer, nah meminta agar hati-hati dalam mengisi DRH. Tidak teliti maka akan berakibat fatal. Nah, ini seperti diberitakan juga oleh jpnn.com ya. Nah, saya bacakan pengisian DRH di akun SSCASN sudah mulai hari ini. Kemudian Deputi ini ya, ini dari BKN, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Bapak Suharmen mengatakan pengisian DRH merupakan persyaratan awal data penerbitan NIP P3K.
Masing-masing calon P3K yang telah lulus harus memasukkan datanya sendiri melalui sistem modul DRH di aplikasi SSCASN. Nah ini jadi teman-teman harus memahami, alangkah baiknya teman-teman login ke SSCASN kemudian mengunduh buku panduannya. Nah setelah itu baru teman-teman mengisi. Jangan tergesa-gesa, sekarang tanggal 24 masih panjang ya waktunya. Nah ini merupakan data awal, jadi teman-teman harus menginput sendiri sehingga kevalidan datanya itu teman-teman harus bertanggung jawab secara pribadi seperti itu. Karena datanya diisi sendiri oleh calon P3K, Deputi Suharmen mengimbau untuk berhati-hati, pengisian data harus cermat. Nah ini yang dihimbau oleh Bapak Suharmen. Sebab data yang diisi tidak bisa diubah setelah proses pengisian DRH diakhiri. Mengisi DRH harus teliti, cermat karena data yang Anda isi adalah data yang digunakan untuk pemberkasan penetapan NIP3K. Begitu pengisiannya diakhiri, datanya tidak bisa diubah lagi. Nah ini kata Pak Deputi Suharmen. Jadi teman-teman mengisinya harus cermat, harus teliti. Setelah mengisi ternyata tidak bisa diedit kembali. Nah pihaknya telah meminta pada BKD untuk tetap fokus dalam proses administrasi kepegawaian P3K guru ini. Jadi dari BKN juga sudah menghimbau kepada BKD ya, Badan Kepegawaian Daerah. BKN tidak ingin mendengar lagi ada guru honorer yang lulus P3K tetapi tidak diverifikasi validasi oleh BKD. Nah berarti dulu pernah ya terjadi BKD tidak melakukan verifikasi dan juga validasi. Mudah-mudahan prosesnya bisa berjalan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan BKN ucapnya. Nah sebelum penyampaian kelengkapannya itu nanti sampai 2 Januari ya, 2 Januari sampai 31 Januari tahun 2022 untuk dokumen usulnya. Jadi setelah teman-teman mengisi DRH, nanti dari BKD ya akan mengisi atau menyampaikan dokumen usulnya itu dari tanggal 2 Januari sampai 31 Januari tahun 2022. Penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai P3 guru tahun 2021 ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan NIP3K guru kepada Kepala BKN untuk instansi pusat dan Kepala Kantor Regional BKN untuk instansi daerah. Nah jadi nanti TMT-nya atau terhitung mulai tanggalnya itu 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul. Ketika misalkan teman-teman BKD-nya BKD di daerah teman-teman itu mengusulkan di tanggal 2 Januari, maka akan muncul TMT di tanggal 2 Februari atau 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan NIP3K. Sekian informasi dari kami, semoga ini bermanfaat. Tetap semangat teman-teman mengisinya, tapi diingat seperti pesan dari Bapak Deputi ya, bahwa berhati-hati jangan sampai salah mengisi DRH tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.